Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adam Semedi Permana dari kelas 3B Pendidikan Ekonomi. Saya akan membawakan materi tentang pasar persaingan sempurna. Pengertian pasar persaingan sempurna adalah suatu pasar di mana jumlah penjual dan pembeli atau konsumen sangat banyak dan produk atau barang yang ditawarkan atau dijual sejenis atau serupa. Persaingan sempurna merupakan pasar di mana penjual dan pembeli tidak dapat mempengaruhi harga sehingga harga di pasar benar-benar merupakan hasil kesepakatan dan interaksi antara penawaran dan permintaan. Berikutnya adalah ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Yang pertama adalah banyak penjual dan pembeli. Dengan adanya sifat ini mengakibatkan perilaku penjual dan pembeli tidak dapat memengaruhi keadaan pasar. Dan berikutnya adalah kebebasan untuk membuka dan menutup perusahaan. Artinya adalah tidak terdapat suatu hambatan apabila suatu perusahaan ingin memulai sebuah bisnis baru jika dianggapnya menguntungkan dan menutup usahanya jika ternyata merugikan. Yang C, barang bersifat homogen. Artinya sekalipun Anda membeli satu di perusahaan, kemungkinan besar kualitas dan kuantitasnya akan sama persis dengan perusahaan yang lain. Berikutnya adalah kelebihan dari pasar persaingan sempurna. Yang pertama adalah pooling eksploitasi konsumen cukup rendah dan persaingan sempurna. Itu karena penjual di pasar ini tidak memiliki harga monopoli. Dengan demikian, mereka tidak memiliki pengaruh apapun terhadap harga produk atau mereka tidak dapat membebani konsumen lebih tinggi dari harga normal. Yang kedua, pasar persaingan sempurna dianggap berorientasi pada konsumen. Penjual tidak dapat mengganggu konsumen. Jika ya, pembeli akan berpindah ke penjual lain secara instan. Yang ketiga, juga tidak perlu mengeluarkan banyak uang untuk iklan karena penjualan akan terjadi secara otomatis jika perusahaan menentukan harga lebih rendah dari persaingan. Berikutnya adalah kekurangan dari pasar persaingan sempurna. Kekurangannya di sini adalah yang pertama, dalam bentuk struktur pasar ini, penjual tidak mendapatkan motivasi apapun untuk menghadirkan inovasi atau menyertakan fitur tambahan dalam produk. Ini karena penjual tidak dapat dikenai biaya tambahan untuk fitur-fitur tambahan tersebut karena pembeli dapat pindah ke penjual lain. Yang kedua, lokasi memainkan peran besar dalam menghasilkan penjualan. Perusahaan yang berlokasi di lokasi utama cenderung mendapatkan lebih banyak penjualan daripada yang tidak. Yang ketiga, ada sangat sedikit hambatan untuk memasuki pasar persaingan sempurna karena perusahaan dimanapun dapat memasuki pasar ini untuk menjual produk, itu berarti kemungkinan pesaing akan lebih banyak. Dan kesimpulan dari semua itu adalah, dari informasi yang diberikan di atas, Anda dapat memahami bahwa pasar persaingan sempurna adalah struktur pasar yang terdengar baik jika diterapkan. Namun, perlu diingat, metode pasar ini tidak selalu efektif jika diberlakukan pada komoditas tertentu dikarenakan kelebihan dan kekurangan yang tadi kami bahas di atas. Jika Anda tertarik untuk membuat bisnis, mulailah dengan memilih jenis pasar yang tepat dan rencanakan strategi dan pembukuan bisnisnya. Hal ini penting untuk memantau perkembangan bisnis secara bertahap. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.